Balapan pekan ini adalah balapan yang spesial karena menandakan kesuksesan MotoGP dalam menggelar balapan hingga 1000 Grand Prix. Meskipun balapannya adalah besok, tapi hari ini saya Feni Lia Agik akan membahas hal spesial ini tentunya di starting grid. Tidak hanya membahas hal tersebut saja, tapi yang lagi panas saat ini mengenai penalti dari Marc Marquez akan seperti apa sih jadinya. Untuk itu saya sudah ditemani oleh dua komentator yang bertugas saat ini, yaitu ada Mas Joni Lono Mulia. Selamat malam Mas Joni. Malam. Kita tos dulu kali ya. Yoi, dan juga ada Nicholas Ferry alias Nico. Selamat malam Mimin, apa kabar? Malam, semangat terus. Semangat terus pastinya, apalagi kalau membahas sesuatu yang spesial nih. Nah, sebelum kita membahas mengenai 1000 Grand Prix ini sendiri, mungkin bisa dirangkum dulu kali ya Mas Joni. Tadi kan kita sudah menyaksikan sprint race. Betul. Seperti apa sih rangkuman dari jalannya MotoGP sprint tersebut? Ya, pagi ini menunjukkan bahwa seorang Jorge Martin memang dicetak untuk menjadi seorang jago di sprint race. Dia start dari belakang di posisi ke-5, melakukan start cukup bagus, cukup sabar, sampai akhirnya berhasil menang. Dan saya lihat memang dia memanfaatkan kelebihan di mana bahwa dia harus start lebih di depan ketimbang dari Bagnaia dan juga seorang Marc Marquez. Karena dengan kehadiran Marc Marquez ini lagi-lagi menjadi bumbu tersendiri di sprint race. Sampai-sampai kan tadi ya Jorge Martin cukup jauh gara-gara Marc Marquez menahan Pecco Bagnaia cukup lama, dan Brad Binder pun cukup aman jadinya tadi itu. Benar sekali. Justru yang bikin seru adalah bagaimana Brad Binder ketika Pecco Bagnaia sedang asik duel dengan Marc Marquez dan langsung disalip oleh Brad Binder dua-duanya. Tapi memang ya, si King Binder ini memang selalu seperti itu cara dia menyalip lawan. Karena sebelumnya juga sempat ada duel dua pebalap dan dia langsung menyalip kedua-duanya ibaratnya. Dan bahkan Binder pun start dari posisi 10. Ini yang istilahnya menunjukkan bahwa KTM ini lagi-lagi menjadi hal yang sangat menakutkan, terutama saat start. Dia cukup bagus startnya, saya pikir malah Pecco Bagnaia bakal melakukan start cukup bagus karena dia pole position. Ternyata ya masih harus belajar lagi. Benar sekali. Sambil sama-sama kita lihat ini adalah cuplikan dari jalannya MotoGP race, MotoGP sprint tadi race, maksud saya. Dan kalau kita lihat hasil tadi sudah disebutkan juga oleh Mas Joni ya, Nico. Satu adalah tadi Jorge Martin, kemudian kedua adalah Brad Binder, yang ketiga adalah Pecco Bagnaia. Sesuai nggak sih dengan prediksi Nico sebelumnya? Cukup sesuai sih, cuman saya agak sedikit kecewa sama Jack Miller. Kenapa? Jack Miller kan minggu lalu inilah istilahnya bisa bersaing di depan, kemudian dapat juga beberapa top 3 di sprint. Nah, tapi sayang sekali pada balapan tadi justru malah jatuh tuh. Iya, dia kehilangan grip ban depan. Dan ya terpaksa tidak bisa melanjutkan balapan. Iya, di tikungan 7 tadi. Tapi kita lihat dong besok di balapannya seperti apa. Karena buktinya juga di seri yang sebelumnya juga seperti itulah Jack Miller. Tapi ternyata dia oke dan bisa lebih fokus lagi balapan di main race-nya ibaratnya kan. Nah, semoga saja. Tetapi tidak hanya Jack Miller aja loh yang terjatuh tadi. Iya, betul. Itu dia. Satu lagi adalah Fabio Quartararo. Yes. Ini sangat disayangkan sekali. Padahal pebalap tuan rumah banyak yang mengharapkan setidak-tidaknya jangan jatuh deh, finish gitu ya ibaratnya. Tetapi justru pebalap tuan rumah ini terjatuh, dan kita lihat seperti apa sih terjatuhnya Fabio Quartararo tadi. Ini adalah jatuhnya kurang lebih sama sebenarnya dengan proses jatuhnya Jack Miller ya. Iya, ini tikungan 9. Dia coba paksa masuk, tapi ya akhirnya kehilangan ban depan dan terjatuh. Sebenarnya memang problemnya adalah bahwa diungkapkan oleh Quartararo sendiri bahwa dia kesulitan untuk menyalip. Lagi-lagi ini ya apa mau dikata, itu problem yang belum terpecahkan oleh Yamaha dari sejak dulu. Akhirnya dia harus nge-push. Di saat nge-push ini dia istilahnya bagaimana caranya agak sedikit mengeluarkan seluruh kemampuannya. Malah dia harus terjerembab di tikungan 9. Justru diperparah juga nih Om Joni sama posisi startnya. Ya, dia juga gagal masuk ke qualifying 2.
dan harus mendapat posisi 3 di qualifying one. Betul. Sehingga menyebabkan dia harus start dari posisi ke-13 dan itu sangat amat sulit, terlebih dengan durasi sprint yang benar-benar sangat pendek. Iya benar sekali, tetapi hal tersebut bisa dibalik oleh Jorge Martin yang tadi dikatakan oleh Mas Joni, mungkin aku manggilnya Om Joni juga kali ya, kan kita sama ya. Yang tadi dikatakan oleh Om Joni ya, bahwa Jorge Martin akhirnya pecah telur juga di sprint karena dari seri 1 dia ini selalu nyaris naik podium, ibaratnya menjadi pemenang untuk sprint race, dan akhirnya bisa dibuktikan di seri kali ini Jorge Martin menjadi pemenang pertama untuk dia di sprint race musim ini. Dan harapannya sih mungkin nanti di hari Minggu main race bisa mencetak kemenangan untuk bisa menyamai perolehan dari Pecco Bagnaia. Cuma terlepas dari itu semua, ini memang sangat mengejutkan dari seorang Jorge Martin karena tiba-tiba dia bisa cukup bagus. Cuma memang di saat kualifikasi dia sedikit mengendorkan kemampuan sehingga hasilnya tidak terlalu bagus. Akhirnya malah Pecco Bagnaia, tapi dia start cukup bagus. Kemudian juga dia istilahnya punya settingan yang cukup mantap dan dia memang udah punya strategi bahwa 2 lap awal dia harus bisa masuk ke depan, kemudian menyalip di paling depan karena kalau sampai dia tertahan minimal di belakang Marc Marquez itu akan menyulitkan. Ternyata dia mampu melakukan di 2 lap awal langsung ke depan, malah mengambil keuntungan bahwa ya Pecco Bagnaia melakukan kesalahan, akhirnya disalip oleh Brad Binder dan bahkan disalip oleh Marc Marquez. Nah di saat di belakang Marc Marquez inilah yang membuat akhirnya Pecco Bagnaia harus kehilangan banyak waktu dan Jorge Martin otomatis terlepas cukup jauh dan memperoleh kemenangan sprint pertamanya di 2023. Benar sekali. Dan sambil sama-sama kita lihat ini adalah highlight MotoGP sprint yang beberapa jam lalu sudah berlangsung. Dan memang ini sangat seru sekali, terlepas dari ada beberapa pembalap yang terjatuh yaitu tadi sudah dibahas oleh Nico, Jack Miller, kemudian juga ada Fabio Quartararo. Untungnya setidak-tidaknya pebalap Prima Pramac Racing yang lainnya yaitu Johan Zarco sang pebalap tuan rumah nih ya bisa finish 10 besar dan mendapatkan poin. Betul. Iya. Ini memang sangat seru sekali, tetapi sedari tadi ini kita belum membahas mengenai karakteristik dari sirkuit ini sendiri. Karena kita tahu tidak hanya Jerez saja yang merupakan sirkuit klasik. Lemang ini juga merupakan sirkuit old school lah ibaratnya, ya nggak sih? Ya nggak sih Om Joni? Betul. Jadi gimana sih sirkuit ini? Jadi kalau kita lihat ini sebenarnya stop and go, karena beberapa tikungan ini harus ditempuh dengan gigi 1. Ini sebenarnya agak cukup merepotkan untuk motor-motor yang powerful. Sebenarnya saya rasa ini mestinya jadi istilahnya mainan buat Yamaha karena sebelum 2020 Yamaha sering menang di sini, bagaimana ada Valentino Rossi, ada Jorge Lorenzo dan bahkan Maverick Vinales 2017. Cuman kemudian setelah perubahan aturan, kemudian juga ban. Nah, Yamaha ini sepertinya agak terlalu stuck dengan pengembangan yang problem itu saja, sehingga agak kesulitan. Nah, malah kebalikannya dengan performa dari motor Eropa yang akhirnya malah jauh perkasa di sirkuit Lemang ini. Oke, nanti kita masih akan membahas lagi lebih dalam mengenai sirkuit Lemang ini, tetapi sekarang kita akan mendengarkan dulu live report dari Madam Sirkuit alias Mbak Dian Sulistiawati. Madam Sirkuit. Halo Madam Sirkuit, Mbak Dian, apa kabar? Kabar baik Mbak Feni, Mas Niko, Mas Joni. Waduh. Gimana di sana studio, aman? Dingin. Lebih dingin dari Lemang ya? Lebih dingin dari Lemang karena di sana udah mulai panas gitu ya. By the way nih Mbak Dian, kita ini sedari tadi lagi ngomongin soal sirkuit Lemang ini sendiri. Nah, Feni pengen tahu dong di sana kabarnya cuaca berubah-ubah sangat cepat sekali. Bener nggak sih Mbak Dian? Bener banget, di Lemong ini selalu hujan. Tapi ini udah cukup ajaib nih, dari Jumat sama Sabtu ini nggak hujan sama sekali. Cuma ada hujan pada saat Moto E kemarin di Situ, tapi juga cuma hujan-hujan kecil. Cuma memang suhunya itu sangat dingin, terus naik lagi panas sedikit, dingin lagi. Jadi itu sangat menyulitkan sebenarnya buat pembalap, makanya banyak banget pembalap yang jatuh mulai dari sesi Jumat kemarin. Iya benar banget, karena mempengaruhi suhu ban juga untuk para pembalap. Dan juga mungkin Niko ada yang ingin ditanyakan nih Niko. Kalau di sana gimana atmosfer dari penontonnya nih Mbak Dian? Di Lemong itu selalu super ya, jadi dari hari Kamis kemarin itu udah full house, semua pembalap, memang semua penonton udah datang. Dan juga di hari Jumat dan Sabtu ini saya tuh datang pukul 8 pagi, tapi saya udah nggak dapet parkir yang di dekat pedok, jadi saya parkirnya masih agak jauh dan ini luar biasa banget sih, jarang terjadi.
Padahal balapannya sendiri waktu setempat masih lama ibaratnya ya. Datang jam 8 pagi aja udah nggak ngedapetin spot untuk parking ya. Karena seantusias itu publik di Perancis sana ya Mas Joni ya. Iya. Wah, Mas Joni ada yang mau ditanyain nggak ke Mbak Dian? Iya Mbak Dian, aku mau nanya nih dengan jatuhnya Fabio Quartararo, itu fans yang notabene tampil di kampung halaman ini seperti apa? Kecewa kah? Atau ya buat Fabio Quartararo mungkin tugas berat juga nih buat besok? Oke, kebetulan kita ngomongin dari segi Fabio Quartararo-nya dulu ya. Jadi kebetulan tadi saya sempat komunikasi sama Fabio, saya tanya, saya minta maaf, saya say sorry karena dia terjatuh. Terus dia bilang, yang membuat dia paling sedih itu bukan jatuhnya, tapi karena dia harus mengecewakan penggemarnya yang sudah datang, membela dia, mendukung dia, dan dia tidak bisa memberikan hasil yang terbaik. Itu yang dikatakan Fabio tadi secara langsung kepada saya pas saya tanya. Iya sih, benar banget. Lalu untuk fans, untuk penggemarnya sendiri, yang paling salut dari penggemar-penggemar motor atau penggemar-penggemar pembalap di Eropa adalah walaupun pembalapnya terjatuh, walaupun pembalapnya tidak memberikan hasil terbaik, mereka selalu memberikan support yang maksimal gitu loh. Itu yang paling keren sih dari segi pembalap-pembalap di Eropa. Betul. Oke, terima kasih sekali Madam Sirkuit atas laporannya. Besok kita minta laporannya lagi ya pada saat main race-nya ya Mbak Dian ya. Oke, siap. Sampai jumpa lagi. Bye, selamat bertugas. Tapi bener banget ya Mas Joni dan juga Niko, apa yang dikatakan oleh Mbak Dian tadi mengenai Fabio bilang bahwa dia itu merasa mengecewakan dengan bukan masalah jatuhnya ibaratnya. Iya, sedih banget gitu. Apalagi juga di Prancis ini sendiri, Le Mans ini sendiri juga mempersiapkan sesuatu yang spesial untuk dua pebalap tuan rumah. Jauh sebelum MotoGP ini berlangsung di seri kali ini, karena udah banyak banget parade-parade dan berbagai acaranya. Termasuk ke sirkuit dan juga memang ini agak unik ya, bahwa Le Mans ini belum pernah dimenangi oleh pembalap tuan rumahnya. Ini agak jadi spesial makanya. Nah, ini menarik nih untuk dibahas karena justru sang pebalap tuan rumah lah yang kesulitan. Nah, nanti kita masih akan membahas lagi hal-hal lainnya yang lagi seru banget untuk dibahas di MotoGP. Stay tune with us.